Ditkrimsus Polda Papua Barat tengah mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah. Tahun 2022, program kerja Distrik Babo mengacu pada RPJMD. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Sabtu 3 September 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Bertlan Rumbiak, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Pemirsa, Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua Barat tengah mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah. Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah APBD Provinsi Papua Barat untuk komunitas anak Wondama Abdi Lingkungan pada BPKAD Papua Barat tahun 2018 senilai 6,1 miliar. Ditreskrimsus Polda Papua Barat Kombes Pol Romulus Tamtelahitu seusai dikonfirmasi Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi melalui keterangan persnya membenarkan adanya pemeriksaan yang tengah dilakukan Ditreskrimsus kepada komunitas anak Wondama Abdi Lingkungan atau Kawal terhadap dugaan tindak pidana korupsi dana hibah APBD Provinsi Papua Barat dalam kurun waktu tahun 2018 dan 2019 telah mendapatkan dana hibah Provinsi Papua Barat sebesar 6,1 miliar sebanyak 3 kali. Di antaranya pada tanggal 27 April 2018 sebesar 4 miliar rupiah. Kedua tanggal 11 Desember 2018 sebesar 600 juta rupiah dan tanggal 26 Juni 2019 sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Kabid Humas mengatakan terdapat belanja dan kegiatan fiktif dalam pertanggungjawaban SPJ dana hibah komunitas anak Wondama Abdi Lingkungan Kawal serta tidak disertai dengan bukti pendukung yang sah dan lengkap. Dana tersebut diberikan Pemda dengan tujuan untuk program kesehatan kebidanan yang meliputi kegiatan pemeriksaan hingga melahirkan. Rencana tindak lanjut kini tengah menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara PKKN dari BPK RI dan akan dilaksanakan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, upaya pemerintah Kota Sorong untuk relokasi sejumlah pedagang ikan yang masih berjualan di Pasar Bosweden dipindahkan ke Pasar Modern Rufai mulai ada titik terang setelah pejabat Wali Kota Sorong Giors Syarangga secara humanis memborong habis ikan milik pedagang. Pembongkaran lapak di Pasar Bosweden Kota Sorong, Papua Barat batal dilakukan mengingat masih ada sebagian pedagang yang berjualan di Pasar Bosweden sejak Jumat 2 September 2022. Penjabat Wali Kota Sorong Giors Syarangga saat menemui sejumlah pedagang ikan menyampaikan dirinya datang bersama sejumlah OPD tanpa membawa alat berat. Namun kedatangannya secara humanis dengan cara memborong ikan milik pedagang kemudian dibagikan ke warga. Nampak terlihat PJ Wali Kota Sorong bersama Kadis Perhubungan Kota Sorong mendata sejumlah lapak ikan dan langsung membayar sesuai dengan harga yang disebutkan pedagang yang rata-rata harga ikan dijual dari Rp20.000 hingga Rp1.000.000. Salah seorang perwakilan pedagang Prengki Romere sangat mengapresiasi komitmen Wali Kota Sorong yang turun langsung menemui pedagang orang asli Papua sebagai langkah yang positif. Sejumlah pedagang ikan sudah berkomitmen setelah pemerintah membeli habis ikan mereka siap untuk pindah dan menempati pasar baru modern Rufai. Jadi aksi ini bukan hanya sekedar aksi untuk memuji diri atau mengangkat diri, tapi ini adalah satu wujud di mana Wali Kota komitmen untuk memperhatikan pedagang-pedagang anak Papua yang ada di Pasar Bosweden. Sehingga langkah-langkah yang hari ini beliau ambil adalah langkah pemerintah yang menurut kami positif sekali.
Dan yang kami harapkan adalah jangan hanya sekedar hari ini. Kalau bisa perhatian ini dilanjutkan dan terus dikembangkan sehingga anak-anak Papua yang putus asa, hilang harapan, hari ini mereka mendapat kembali, mereka punya masa depan. Walaupun hanya sebagai pedagang ikan, tetapi mereka juga bisa merencanakan masa depan mereka. Jadi tindak lanjut dari kegiatan ini adalah mereka akan dengan sendirinya, dengan sadar, mereka akan pergi bergabung di pasar yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Sementara itu penjabat Wali Kota Sorong George Yarangga mengatakan upaya pemerintah relokasi pemindahan pedagang dengan cara humanis memborong semua ikan sesuai modal yang mereka keluarkan atas kesepakatan bersama. Wali Kota menambahkan penertiban dan relokasi pedagang untuk masuk ke pasar modern sudah sesuai kesepakatan bersama. Ia memastikan aktivitas perekonomian di pasar modern sudah berjalan pada Senin pekan depan. Meski demikian, ia menegaskan bila ada pedagang yang masih berjualan lagi, pemerintah akan melakukan pembongkaran paksa. Hari ini kami turun langsung dengan menyentuh langsung kepada mereka, para pedagang ikan. Kita bayar sesuai dengan mereka punya modal yang mereka keluarkan, dan ikan itu dibayar, tapi mereka bagi masyarakat yang ada di sini mereka ambil dan ya bawa pulang makan, yaitu berkat untuk mereka. Jadi ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penertiban dan merelokasikan pedagang yang di sini di pasar Osesan untuk harus masuk di pasar modern. Jadi kami berharap kerjasama yang baik. Para pengurus di sini juga sudah komitmen hari ini. Yang pasti hari besok dan minggu di Senin itu sudah kegiatan perekonomian, kegiatan pasar itu sudah harus ada di pasar modern, itu sudah berjalan. Seandainya hari Senin masih ada yang berjualan lagi di sini. Oh, itu langsung bongkar paksa, itu tindakan karena mereka melakukan mau dikatakan mereka tidak taat, ya, tidak taat. Kami sudah baik-baik, tapi kalau masih ada lagi berarti Satpol PP dengan di backup bongkar kesehatan. Usai memborong ikan di pasar Boswesen, PJ Wali Kota Sorong kemudian mengunjungi pasar modern untuk memastikan lapak yang akan digunakan oleh pedagang yang akan pindah ke pasar modern. Dari Kota Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, program kerja pemerintah Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni tahun anggaran 2022 akan dilaksanakan mengikuti visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Demikian diungkapkan Kepala Distrik Babo, Maulana Fimbai, kepada TVRI saat diwawancarai di Distrik Babo Jumat kemarin. Fimbai menjelaskan implementasi program kerja yang mempedomani RPJMD merupakan hal wajib yang dilaksanakan oleh semua perangkat Pemda. Khusus pemerintah Distrik Babo, Fimbai mengatakan pihaknya optimis bahwa apa yang menjadi arahan kepala daerah akan diimplementasikan sesuai petunjuk. Beberapa tahun itu seiring waktu berjalan sehingga di 2022 masuk 2022 Bupati optimis. Secara tegas beliau sampaikan bahwa program ini akan berjalan di semua distrik. Untuk itu, ya kita tetap mengacu ke RPJMD dan itu breakdown turun menjadikan visi misi dari Pak Bupati. Tidak kalah penting kita pahami 7 program prioritas Pak Bupati. Itu ada relevannya dengan peraturan pemerintah nomor 90/2019 tentang kodifikasi, klasifikasi dan minibago, sehingga dia tidak harus keluar dari apa yang menjadi peraturan itu. Dan apa yang kami masukkan harus merujuk ke situ, sehingga ketika diinput masuk dalam sistem itu tidak harus keluar dari apa yang dibicarakan. Untuk itu, ya saya optimis untuk Distrik Babo harus kita jalankan sesuai dengan koridor. Kita tidak boleh keluar dari koridor sehingga dia tidak bias. Fimbai menjelaskan program kerja pihaknya beberapa tahun terakhir tidak bisa dilaksanakan secara maksimal lantaran adanya kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19. Sehingga cukup banyak program kerja yang terpaksa tertunda, semisal pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM dan pelayanan publik bidang lainnya. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, 4 distrik yang menjadi rebutan antar Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Tambrauw akan dibahas melalui pertemuan adat dan akan dilakukan voting mengikuti Manokwari atau Tambrauw.
Dengan akan dibentuknya Provinsi Papua Barat Daya, salah satu permasalahan yang harus segera diselesaikan yaitu 4 distrik Kebar, Amberbaken, Mubrani, dan Senopi. Saat ini menjadi rebutan antara Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Tambrau. Sekda Papua Barat Nathaniel Demandechan mengatakan permasalahan ini sudah lama terjadi dan masalah ini bukan pada masyarakat, tetapi pada elit-elit politik yang membuat sehingga masyarakat yang menjadi korban. Ditambahkan masalah ini akan dibicarakan dengan masyarakat di 4 distrik dalam pertemuan adat dan akan diminta mau ke Tambrau berarti silakan pindah karena tempat berada di wilayah adat Manokwari. Tindak lanjut itu kan DPR. Kita kan serahkan ke DPR, mereka yang bahas. Tapi ini kan masih ada skor dan waktu. Hari ini mungkin lanjut lagi. Kita juga berharap untuk nanti ada DPR undang untuk undang mungkin gubernur dengan 2 bupati, DPR perangkatnya, DPR provinsi, kabupaten, kota untuk bisa hadir, bisa bicara bersama di sana. Karena saya lihat itu kan sebenarnya bukan masyarakat, ini hanya elit-elit kepentingan di antara Tambrau, Manokwari sih minta untuk Tambrau lepas saja. Karena dilihat dari pemerintahan kan di 4 distrik kan mereka minta untuk bupati minta 4 distrik diserahkan kembali. Yang Manokwari Bapak ya? Ya, itu diminta. Tapi saya dengar hari ini nanti ada demo di Tambrau. Untuk katanya masyarakat minta tetap di Tambrau. Nah, itu yang tadi saya bilang itu kepentingan elit saja. Di keluarga adat itu nanti kami mau bicara dengan masyarakat, bukan dengan mantan bupati atau bupati atau bupati PJ Tambrau maupun bupati Tambrau, tidak. Tapi masyarakat adat Bapak ya? Kita mau bicara, meyakinkan mereka. Saya mau cek juga siapa-siapa yang mau tetap di Tambrau, silakan pindah. Tanah itu kan tanah Manokwari, bukan tanah Tambrau. Lebih lanjut disampaikan Sekda untuk proses pemerintah saat ini sedang merancangkan undang-undang tetap dilaksanakan sekalipun 4 wilayah itu berada di Tambrau dan masuk ke Papua Barat Daya. Tetapi pembicaraan lanjut akan terus dilakukan. Namun, kedua daerah masih keras dan tidak ada titik temu. Maka jalan terakhir akan dilakukan voting, akan ditanya satu persatu kepada masyarakat apakah akan masuk ke wilayah Manokwari atau Kabupaten Tambrau. Pemerintah sih ikut aturan. Jadi proses rancangan undang-undang tetap nanti ditetapkan. Sekalipun nanti misalnya wilayah itu masih masuk ke Tambrau, Papua Barat Daya, masih masuk ke Papua Barat Daya, itu dia masuk. Tapi pembicaraan lanjut itu akan dilakukan. Dan itu tim dari sana udah sampaikan kepada saya. Hanya ini adik-adik yang lain ini kan berkeras. Saya bilang tidak bisa menyelesaikan persoalan dengan mempertahankan prinsip. Tambrau pertahankan prinsip, Manokwari itu nggak bisa. Manokwari di sini bukan pemerintah kabupaten, tapi masyarakat yang ada situ, adik-adik yang ada di Kebar, Senopi, Amberbaken. Itu kan ada pecah itu 2 itu. Ada yang. Tapi nanti saya bilang kemarin atau hari ini juga saya sampaikan kalau sampai terakhirnya tidak bisa itu di voting. Tanya masyarakat itu. Sekda berharap masyarakat di 4 distrik dapat menahan diri, jangan terpancing oleh isu-isu elit politik yang bisa merugikan semua pihak, karena akan diselesaikan sesuai dengan aturan pemerintah dan secara adat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kantor Basarnas Manokwari menyelenggarakan latihan SAR beregu dan satuan di Gunung Hutan serta latihan SAR di perairan Manokwari, Papua Barat. Setiap personil Basarnas yang bertugas di lapangan dituntut harus selalu siap dalam segala aspek, terutama kesiapan personil dan alut SAR dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Kegiatan diikuti oleh sekitar 56 peserta dari Basarnas Manokwari, terdiri dari personil rescue, komunikasi, dan kru kapal KN SAR Kumbakarna. Melalui siaran pers, Kepala SAR Manokwari menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Operasi dan Siaga begitu penting dalam melatih setiap SAR dalam kesiapsiagaan
keterampilan serta soliditas yang harus selalu diasah dan dipupuk agar selalu siap dalam pelaksanaan tugas dimanapun. Pelaksanaan latihan SAR dimulai dari tanggal 29 Agustus hingga 7 September 2022 mendatang. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, berikut ini adalah pelatihan cara pembuatan sari buah pala yang dibuat oleh Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 14 Kodim 1803 kepada masyarakat terutama generasi muda di lingkungan Kodim 1803 Fakfak. Hal tersebut disampaikan Tri Andoko, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 14 Kodim 1803 Fakfak, Korem 182 Jasira Onim. Ia mengatakan kegiatan yang dilaksanakan saat ini adalah pelatihan cara pembuatan sari buah pala dalam rangka mengisi buletin Persit dan juga secara khusus melatih masyarakat di lingkungan Kodim 1803 Fakfak. Selamat siang. Perkenalkan, saya Yudhina Lamunja Solo. Dalam kesempatan ini kami sedang membuat keterampilan yaitu sari pala, yang mana tujuannya adalah untuk mengenalkan kepada masyarakat bagaimana cara pembuatan sari pala dan manfaat dari sari pala tersebut. Jadi awalnya kami membuat keterampilan ini tujuannya adalah untuk menambah kegiatan dalam kegiatan Persit Kartika Chandra Kirana cabang 14 Kodim 1803 PD 18 Februari, yang mana kita diminta untuk mengisi liputan majalah Kartika Kencana. Di saat yang sama, Letkol Infantri Tri Andoko Wijaksono dan 1803 Fakfak memberikan apresiasi kepada ibu-ibu Persit yang mengelola buah pala menjadi sari buah pala. Diharapkan ilmu yang diberikan bisa terus dikembangkan oleh generasi muda yang ada di Kabupaten Fakfak. Ibu Persit ini melaksanakan kegiatan bukan hanya dalam rangka untuk ibu sendiri, tapi memberdayakan anak-anak kita, anak-anak kita yang masih dulu di bangku sekolah, kita ajari, ya mereka juga paham dengan hasil kebun yang dimiliki oleh Kabupaten Fakfak ini, yaitu pala. Samping itu juga kegiatan ini adalah untuk mengenalkan putri-putri kita bahwa kita memiliki komoditi pala yang sangat besar sehingga dapat dibuat untuk apa saja. Ini salah satu contohnya adalah ini minuman sari buah pala. Pelatihan cara pembuatan sari buah pala diharapkan dapat terus dilakukan oleh masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga dapat berguna dengan meningkatkan ekonomi keluarga. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, guna membantu pemerintah dalam meningkatkan vaksinasi di wilayah Papua Barat yang belum mencapai minimal 70% kekebalan komunal, Kapolda Irjen Polisi Daniel Tahimonang Silitonga mewajibkan kepada seluruh Polres untuk melaporkan hasil vaksinasi. Genjotan vaksinasi terus dilakukan Polda Papua Barat guna mengejar capaian vaksinasi dosis pertama, kedua hingga dosis ketiga atau booster. Selain digelar di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Papua Barat yang terletak di Andai, Distrik Manokwari Selatan, sejumlah gerai vaksin juga dibuka di sejumlah tempat umum untuk memudahkan warga yang datang melakukan vaksinasi. Kapolda Papua Barat Irjen Polisi Tahimonang Silitonga mengatakan untuk COVID-19, pihaknya terus melaksanakan vaksinasi ke seluruh wilayah di Papua Barat. Meski presentasi angka vaksinasi belum mencapai target seperti di daerah-daerah lain di Indonesia, anggota kepolisian bekerja sama dengan pemerintah daerah tidak henti-hentinya memberikan pemahaman bagi masyarakat pentingnya vaksinasi guna menjaga ketahanan tubuh dari bahaya penyebaran COVID-19. Soundbite Irjen Pol. Jadi begini, untuk COVID kita tetap melakukan vaksinasi ke seluruh wilayah, ya, baik itu yang dosis 1. Sekarang lebih banyak kawan-kawan di wilayah itu melakukan dosis 2 dan sampai dengan dosis 3, ya, meskipun persentasenya belum memenuhi semuanya, tapi kita memang harus tidak henti-hentinya memberikan
pemahaman kepada masyarakat, karena masyarakat kan masih ada yang tidak paham dan tidak menyadari bahwa pentingnya vaksinasi. Oleh karena itu kita tetap bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan rumah sakit, dengan pemerintah daerah, dengan distrik-distrik, dengan kampung-kampung, terus mengajak semua masyarakat, dan kita terus buka gerai-gerai untuk vaksinasi, baik itu dosis 1, dosis 2 maupun dosis 3. Itu tetap kita lakukan. Laporannya terus ada, setiap hari saya laporkan ke Mabes Polri tentang pelaksanaan. Kapolda menyebut setiap hari seluruh Polres wajib melaporkan capaian vaksinasi untuk selanjutnya dilaporkan ke Mabes Polri. Natalino Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua Barat hari ini, edisi Sabtu 3 September 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Bertalan Rumbiak pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.